ya kan harus kita riset database-nya. Kenapa? Karena ada persoalan teknis di Pusdatin bahwa kadangkala ya kan bahkan sampai NISN bisa berubah, ID siswa bisa berubah, sehingga itu kalau kita gunakan mereka yang sudah punya akun sebelumnya lalu akan kita gunakan kembali, praktek yang pernah kita lakukan itu lebih banyak mudaratnya. Ya kan, karena begitu ada persoalan kita harus berhubungan dengan Pusdatin untuk menghapus data itu, dan itu capek ya. Sehingga oleh karena hanya sekitar maksimum 20% dari keseluruhan siswa yang melakukan registrasi akun yang sudah punya akun sebelumnya, ya artinya mereka mungkin akan ikut SNBT lagi ya kan, sehingga dia sudah punya akun sebelumnya, itu kita punya kebijakan dihapus ya. Jadi semua siswa setiap tahun harus melakukan registrasi akun kembali. Pada dasarnya sama seperti tadi, mulai punya akun, sekali lagi ya, punya akun ini, kalau ini semata-mata punya akun di tahun 2025. Kalau sudah punya seperti tadi kan, login, lalu dan seterusnya yang nanti akan saya jelaskan. Kalau enggak, baru seperti tadi, buat akun baru, lalu buka email untuk verifikasi. Begitu sudah punya, login seperti biasa, lakukan verifikasi validasi siswa, karena siswa yang harus bertanggung jawab terhadap data dirinya. Walaupun juga sekolah ikut membantu melakukan pengecekan itu ya, tapi yang paling bertanggung jawab adalah siswa itu sendiri. Sama seperti tadi, klik tombol perberi data, validasi data, sudah valid, ya. Lalu kalau sudah valid, tinggal mengisikan biodata yang diminta, selain data yang ditarik secara default dari Pusdatin, ya, lalu unggah pas foto terbaru, nanti saya jelaskan lebih detail, lakukan simpan permanen, kapan permanen bisa dilakukan nanti saya jelaskan, lalu unduh bukti permanen selesai. Tapi kalau belum valid, lapor ke sekolah yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan akun sekolah. Di sini kemudian dilakukan perbaikan. Ini penting ya. Sekali lagi bisa ke Pusdatin, Kemdikbud, atau kalau yang dibawa Kemenak ya seperti madrasah, SMA Aliyah dan sebagainya itu adalah harus lewat Pendis. Baik. Jadi ini sekali lagi tidak ada yang memiliki akun, semuanya harus memiliki akun baru ya. Jadi tinggal buka portal ini lalu masuk di sini, harus daftar akun, harus daftar, sekali lagi tidak ada pilihan ya, lalu pilih daftar akun siswa, lalu akan diminta 3 data yang sifatnya privasi. Nanti akan ada demo dan saya sudah minta ke Bu Is ya kan untuk mencari siapa yang bisa volunteer untuk digunakan data ini. Jadi NISN, NPSN dan tanggal lahir. Ini data privasi ya. Nah, saya nggak berani kalau nggak dapat izin dari yang bersangkutan. Ini kalau betul kita tarik, lalu di Pusdatin ada, ya maka akan muncul berikutnya untuk memasukkan email address aktif. Jangan panik ya. Jadi dulu pernah sampai ada siswa yang memasukkannya itu 10 jenis email yang berbeda. Akhirnya dia bingung sendiri mana email yang dimasukkan. Jadi kalau ada persoalan, hubungi helpdesk. Jadi kalau bisa satu aja ya kan, supaya nanti nggak bingung email yang mana yang saya gunakan itu ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu konfirmasi emailnya, lalu tentang ini, lalu klik daftar, maka akan mendapatkan pesan untuk melakukan aktivasi akun melalui email. Ya, jadi silakan buka inbox atau spam seperti tadi. Kalau pertama kali terima dari SNPMB mungkin masuk ke spam ya. Lalu lakukan verifikasi email sebelum kembali ke portal. Baik, setelah akun aktif, login ke laman portal. Ya, seperti tadi, ini untuk melakukan verifikasi data. Di halaman verifikasi data ini, periksa data dengan seksama. Isi semua kolom yang masih kosong. Nanti saya tunjukkan. Apabila terdapat kesalahan data, lakukan perbaikan data melalui sekolah. Ini nggak usah langsung ke Pusdatin, lewat sekolah. Koordinasikan sekali lagi dengan sekolah. Ya, kemudian tekan tombol baru data.
Jadi kalau data itu belum terverifikasi, ada pesan seperti data, siswa belum terverifikasi. Anda belum melakukan simpan permanen. Mohon memeriksa dan mengisikan data dengan seksama. Pastikan data sudah permanen. Lalu perbarui data. Verifikasi ada beberapa, periksa pertama dengan seksama, sekali lagi, ya kan, di sini ada beberapa hal yang saya tunjukkan di sini. Jadi ini data yang sudah read only, ini kita tarik berdasarkan tadi NISM, NPSN, dan tanggal lahir. Ini tidak bisa dirubah. Kalau ada kesalahan ini, lapor ke sekolah. Karena data itu harus diperbaiki di Pusdatin atau EMIS tadi ya kan. Tapi mulai dari agama, alamat domisili, provinsi dan sebagainya, ini mungkin juga sudah ada data yang kita tarik kalau data itu kita ketahui ya kan. Tapi kalau nggak harus diisi, email tadi yang sudah terverifikasi, nomor handphone tolong kasih yang valid ya. Jadi kalau lewat email nggak ada respon, kadang-kala kalau perlu emergensi, panitia kadang-kala walaupun tidak banyak itu menghubungi lewat HP ini ya. Penghasilan ayah, penghasilan ibu, dan jumlah tanggungan orang tua atau wali. Ya bisa saja orang tua, bisa wali. Tapi tolong jangan isikan kalau yang mengisi itu ayah, yang istri bukan tanggungan. Kalau yang isi itu adalah ibu, yang suami bukan tanggungan. Ini ada penjelasan bahwa jumlah tanggungan itu tidak termasuk suami dan istri. Ini penting. Ini aja data awal yang akan menjadikan eh, nanti pada saat mau melakukan pendaftaran baik itu ke SNBP maupun SNBT. Ya. Lalu tekan selanjutnya tadi ada tombol itu untuk berpindah ke halaman unggah pas foto. Ingat ya, saya kira kalau sudah lulus SMA ngerti kata namanya pas foto. Bukan sembarang foto. Saya tunjukkan nanti di bagian akhir seperti apa foto yang didiskualifikasi oleh panitia. Beberapa ya. Ini syaratnya nggak perlu saya baca. Ukurannya berapa, pikselnya berapa. Saya yakin ya para milenial, kamu lulus SMA itu sudah biasa main gadget. Anak saya aja yang kan masih TK sudah main gadget. Kan gak mungkin gaptek. Tapi faktanya nanti saya tunjukkan ada yang nggak ngerti kata pas foto. Ya bayangkan ya kan sudah akan lulus dan bahkan ada yang sudah lulus tapi nggak ngerti yang namanya pas foto. Namun syukurnya kebanyakan mereka yang mendaftar SNBP karena dipantau betul oleh sekolah tidak ada foto yang salah. Tapi yang SNBT ya ada beberapa sekitar mungkin 3%, 2% itu adalah pas foto yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh panitia. Ini wajah dari AI ya. Jadi pas foto itu nanti diupload, setelah itu bisa kita setting, kita atur. Bisa naik turun, bisa kiri kanan. Jadi aneh juga, ada siswa yang cuma kelihatan kecil karena menyeken dari ijazah gitu kan. Jadi munculnya adalah kecil di sini kan. Ini anak SMA masa nggak ngerti yang namanya pas foto. Bagaimana foto sendiri pun bisa. Sekali lagi ya kan kalau sudah nggak ngerti pas foto saya nggak bisa bicara apa-apa ya kan. Padahal sudah akan lulus maupun sudah lulus. Seperti yang kita inginkan. Jadi wajah tegak, kelihatan, telinga, ya mulut, mungkin telinga kalau mereka yang baik kuda nggak apa-apa, tapi mulut, hidung harus kelihatan. Mata ya. Nah, setelah itu keluar verifikasi untuk memastikan bahwa foto dan data yang sudah ditarik dan mungkin sudah diverifikasi validasi, kalau ada kesalahan diperbaiki lewat operator sekolah, yang diisikan sudah benar, silakan kemudian tekan ini untuk melakukan simpan permanen. Nah, simpan permanen ini ada ketentuan, ya. Nah, setelah simpan permanen, silakan unduh bukti. Ya, ini ada tombol di sini, unduh bukti permanen lalu simpan. Tapi kalau suatu saat simpan, biasanya disimpan di HP ya kan, ataupun simpan di folder, di laptop ataupun di cloud. Tapi kalau in case lupa, nggak apa-apa, Anda masih bisa login dan bisa unduh kembali bukti tadi ya kan. Nah, simpan bukti permanen dengan baik. Permanen data siswa mulai dapat dilakukan setelah penutupan masa pengisian PDSS.
dari tanggal 6 sampai 31 Januari itu masa pengisian PDS. Kenapa? Karena dimungkinkan kalau siswa boleh permanen, ternyata guru bisa merubah pada saat dia memasukkan ke PDSS terjadi konflik. Dan itu pernah terjadi. Sebelum kita tentukan penutupan sejak tahun kemarin, penutupan kita tetapkan setelah penutupan PDSS. Artinya apa? Ya kan, guru sudah tidak akan sempat lagi melakukan perbaikan data siswa karena PDSS sudah ditutup. Ya, untuk itu permanen ini akan muncul 1 Februari. Ini nggak perlu panik, nggak perlu tanya helpdesk. Kok belum muncul permanen, sudah jelas ada di sini. Ya, silakan juga baca di laman, nanti seperti sampaikan Bu Is tadi, di YouTube bisa diputar kembali. Sekali lagi, nggak perlu menghubungi helpdesk atau siapapun, karena tombol untuk permanen baru akan muncul pada tanggal 1 Februari pukul 15.00. Ini buktinya, nggak akan bisa dipalsu, sudah ada QR code-nya ya. Jadi ada dulu mau memalsu, nggak mungkin ya. Jadi kita sudah berada di era digital, sudah kita amankan untuk tidak memungkinkan melakukan pemalsuan. Terakhir sekali, ini foto. Mungkin kamu akan ketawa kan? Ini sebenarnya betul. Tapi mohon maaf. Ya, hidung, mulut, tidak kelihatan. Panitia nggak membolehkan itu. Ya, jadi mohon maaf, waktu foto dibuka ini. Seluruhnya perlu dibuka. Wah, ini nggak tahu ya kan? Coba. Anak mau akan lulus atau lulus begini kan? Apakah ini pas foto? Saya juga nggak bisa menjawab ya kalau begini disebut pas foto. Ya, ada bahkan yang sama keluarga, tapi saya nggak masukkan di sini. Ada yang begini dimasukkan kan? Ini namanya apa? Jadi kalau begini, kalau memang tidak disengaja gitu ya, kamu mengatakan gaptek, nanti akan ganti lewat panitia pada saat kamu daftar UTBK nggak apa-apa. Tapi kalau kamu masukkan sebelumnya seperti ini, seperti yang ada di sini semua, kamu ganti, mohon maaf, seharusnya nggak boleh. Karena kamu secara sengaja, karena tadi sudah disampaikan di sini kan, untuk kamu udah kelihatan loh. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan? Kalau sudah secara sengaja lalu, Pak, mohon maaf saya mau ganti. Itu namanya mohon maaf, itu kurang ajar. Ya kan? Gak tahu sopan santun. Jadi mohon itu diperhatikannya kaitan dengan foto selalu setiap tahun masih ada sekitar 3% yang kita diskualifikasi karena fotonya tidak sesuai dengan ketentuan.